Baiklah, saya Giana Anggreni Dislani dengan 22101109 di kelas IPA 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma FCFS. Algoritma FCFS atau dikenal dengan First Come First Server. Algoritma ini melayani proses-proses yang datang lebih dahulu. Jadi algoritma FCFS ini adalah algoritma penjadwalan dan sistem operasi yang mengatur aturan eksekusi berdasarkan urutan kedatangan. Adapun cara kerja algoritma FCFS adalah antrian proses yang tiba di sistem akan dimasukkan ke dalam antrian berdasarkan urutannya. Kedua itu eksekusi proses CPU akan mengeksekusi proses yang berada di urutan paling depan dalam antrian. Yang ketiga itu selesai eksekusi. Setelah satu proses selesai dieksekusi, CPU akan mengambil proses berikutnya dari antrian, kemudian mengeksekusinya dan begitu seterusnya. Dan non-primitif, algoritma ini bersifat non-primitif, artinya setelah suatu proses mulai dieksekusi, proses tersebut akan berjalan hingga selesai, dan proses lain mungkin datang di tengah-tengah, harus menunggu sampai proses ini selesai. Adapun karakteristik FCFS yaitu sederhana, non-primitif, tidak efisien untuk lingkungan multi-user, waktu tunggu dan waktu respon yang lama, tidak adil untuk proses yang lebih cepat. Adapun keuntungan dan kelebihan dari algoritma ini yaitu mudah diimplementasikan, adil dari sisi urutan kedatangan, dan sederhana dan non-destruktif. Proses yang sedang berjalan tidak akan terinterupsi. Dan kekurangannya itu waktu tunggu rata-rata bisa tinggi, terutama jika proses panjang lebih dahulu. Dan juga konvoy efek, proses panjang yang dijalankan lebih dulu dapat membuat proses-proses yang lebih singkat tertunda sangat lama, dan waktu responnya lambat untuk proses yang datang ke belakangan. Baiklah, di sini ada contoh kasus. Misalkan ada 5 proses yang tiba pada arrival time yang berbeda dan setiap membutuhkan waktu eksekusi, dan setiap proses membutuhkan waktu eksekusi. Jadi pada tabel ini ada tabel proses, waktu kedatangan, dan waktu eksekusi. Jadi agar mengetahui urutan selesainya adalah seperti ini, di mana proses P1 dimulai pada waktu 0 dan dieksekusi selama 3 satuan waktu. Jadi P1 mulai dari 0, dan untuk menentukan waktu eksekusinya itu ini 0 ditambah dengan 3. Jadi waktu selesainya adalah 3. Dan yang ke P2 tiba pada 1 dan mulai dieksekusi setelah P1, yaitu pada waktu 3. Jadi yang adalah selesainya setelah P1 itu 3. Jadi P2 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi waktu selesainya adalah 5 seperti yang terlihat pada tabel ini. Dan P3 tiba pada waktu 2 dan mulai dieksekusi setelah selesai P2 yaitu 5. Jadi 5 ditambah dengan 4. Jadi waktu selesainya adalah 9. Dan begitu juga seterusnya P5 dan P4 dan P5. Baiklah, di sini aku sudah membuat sebuah tabel rangkuman waktu eksekusi, dan dimana ada proses, waktu kedatangan, waktu eksekusi, waktu mulai, waktu selesai, dan waktu tunggu.
Jadi untuk menghitung waktu mulai, dimulai dari waktu mulai P1 sama dengan waktu kedatangan P1, yaitu 0. Dan untuk proses kedua, P2, dimulai setelah P1 selesai, di mana P1 memerlukan 3 satuan waktu untuk eksekusi. Jadi waktu mulai P2 sama dengan waktu selesai P1 sama dengan 0 tambah 3 sama dengan 3. Dan proses ketiga yaitu waktu mulai P3 sama dengan waktu selesai P2 sama, jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Dan proses keempat yaitu dimulai setelah P3 selesai. P3 memerlukan 4 satuan waktu eksekusi, jadi 5 tambah 4 sama dengan 9. Dan proses kelima, P5 dimulai setelah P4 selesai. P4 memerlukan 1 satuan waktu untuk dieksekusi, jadi 9 tambah 1 sama dengan 10. Baiklah guys, untuk menghitung waktu tunggu yaitu atau waiting time, jadi P1 0 kurang 0 sama dengan 0. Dan P2 3 kurang 1 sama dengan 2. Dan P3 nya lagi itu 5 kurang 2 sama dengan 3. 9 kurang 3 6. Dan 10 kurang 4 sama dengan 6. Jadi ini ada terdapatlah hasil sebagai berikut. Dan juga untuk menghitung waktu tunggu rata-ratanya, yaitu seperti cara penyelesaian berikut, yang dimana 0 ditambah 2 tambah 3 6 tambah 6 lalu dibagi dengan 5, yaitu karena prosesnya ada 5, jadi dibagi 5 dan hasilnya jadi 3,4. Dan untuk menghitung waktu turnout yaitu 3 tambah 4 tambah 7 tambah 7 lagi tambah 11 terus dibagi 5 sama dengan 64. Kesimpulannya adalah algoritma RCFS sederhana untuk diimplementasikan, tetapi dapat menyebabkan waktu tunggu yang lebih tinggi, terutama jika proses yang lebih awal memakan waktu yang lebih lama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.